Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Mikrotik Router OS dan juga Windows XP di VirtualBox. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update tentang channel ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan instalasi, kita harus punya software-softwarenya. Nah, untuk software-softwarenya, silakan teman-teman download melalui link Google Drive yang sudah saya sertakan di deskripsi video. Oke, kita langsung menuju ke foldernya. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman akan memiliki software-software yang ada di sini. Nah, untuk di video ini kita fokus ke software VirtualBox sebagai virtual machine-nya, yang dimana nanti kita akan menginstal Mikrotik Router OS dan juga Windows XP di VirtualBox. Nah, langkah pertama kita akan menginstal VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 5.2.12. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki VirtualBox dengan versi yang lainnya tidak jadi masalah. Hanya saja paling berbeda di fitur dan tampilannya. Oke, kita langsung saja menginstal VirtualBox-nya. Silakan di double klik. Next lagi. Ini next lagi. Warning network interface bla 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 bla. Ini yes aja, lalu kita install. Ini di yes. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk menginstal VirtualBox, tinggal next aja. Start Oracle VirtualBox finish. Nah, ini adalah tampilan awal VirtualBox-nya setelah selesai diinstal. Ini masih kosong karena kita akan membuat baru. Jadi kita akan membuat virtual machine untuk Mikrotik Router OS dan juga untuk Windows XP. Nah, langkah pertama kita sudah selesai nih menginstal VirtualBox. Selanjutnya kita akan menginstal Mikrotik Router OS. Yang harus teman-teman lakukan adalah klik New. Lalu di sini kita berikan namanya. Misalkan saya kasih nama Mikrotik Router OS. Nah, untuk tipe dan versinya itu karena Mikrotik ini tidak termasuk Windows, jadi dia otomatis other. Seperti ini. Dia juga bukan termasuk sebagai keluarga Linux atau macOS, IBM dan lain sebagainya. Jadi other aja. Tinggal di next. Lalu untuk memorinya di next saja, hard disknya juga create. Nah, pada hard disk tipenya kita pilihnya virtual hard disk. Lalu di next lagi. Nah, ini adalah tempat penyimpanan si Mikrotiknya. Ketika nanti teman-teman sudah selesai melakukan instalasi, maka file jadinya itu adanya di sini. Di folder ini kalian bisa tentukan sendiri. Kalau saya pakai defaultnya aja. Nah, dia sudah jadi, ibaratnya ini adalah baru rumahnya aja ya. Kita akan menginstal. Lalu kita pergi ke setting. Nah, berbedanya VirtualBox ini dengan beberapa virtual machine lainnya. Kalau di VirtualBox kita bisa seolah-olah menginstal seperti PC asli. Jadi di sini juga kita bisa mengatur boot ordernya di sini di sistem, seperti kalau teman-teman install laptop kan ada di BIOS ya, di BIOS. Nah, di sini juga teman-teman bisa setting. Nah, maka selanjutnya adalah kita akan pergi ke storage. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendownload beberapa software termasuk file ISO untuk Mikrotik Router OS-nya dan juga file ISO untuk Windows XP-nya. Nah, pada storage silakan teman-teman klik di empty. Kita akan memasukkan si ISO si Mikrotik Router OS. Kita pilih yang sebelah kanan, choose a virtual optical disk.
Nah, kalau misalkan teman-teman di sebelah sininya kosong, karena mungkin teman-teman baru pertama kali banget menginstal. Nah, kenapa di saya ada? Karena saya itu sebelumnya pernah menginstal si VirtualBox, jadi dia ada di sini. Nah, saya tinggal pilih aja nih MikroTik 5.1. Tapi kalau misalkan teman-teman baru, kalian tinggal di choose virtual optical disk file. Nah, nanti teman-teman tinggal cari di mana tadi teman-teman menyimpan si file ISO MikroTiknya. Karena saya sudah ada, langsung aja di sini. Selanjutnya kita akan ke sistem. Nah, di sistem ini teman-teman silakan atur harddisknya itu di paling atas. Biar apa? Biar ketika selesai menginstalasi, pastikan biasanya ada reboot ya, atau dia akan restart. Nah, kalau misalkan posisinya masih optical atau floppy, maka proses instalasinya itu akan berulang terus menerus. Jadi kalian harus memposisikan harddisk ini di paling atas, tinggal dinaikin aja. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau setting di sini juga bisa, dengan cara nanti sebelum teman-teman selesai melakukan instalasi, kan sebelumnya kan ada reboot ya untuk finish proses instalasi. Nah, sebelumnya kalian bisa mencabut atau menginjek si file ISO-nya. Bagaimana caranya? Silakan ikuti terus video ini. Berarti ini kita posisikan default saja. Lalu kita oke. Jadi kita cuma tambahkan file ISO-nya di storage. Kita oke. Lalu kita start. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan awal si MikroTik Router OS. Kita klik aja di dalamnya sampai kursornya hilang. Lalu untuk memunculkan kursornya bagaimana ya? Nah, biasanya kita tinggal tarik keluar aja bisa. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa seperti saya gini nih, keluar begini, kalian tinggal pencet atau tekan tombol CTRL di sebelah kanan. Kan CTRL ada dua ya di keyboard kalian, ada yang kiri ada yang kanan. Kalian tekan yang kanan, nanti dia akan muncul kursornya. Itu kalau yang kursornya hilang. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, pada di awal ini kita akan melakukan instalasi. Ini adalah beberapa fitur-fitur yang ada di MikroTik Router OS. Ada sistem, ada PPP, ada DHCP, sampai dengan wireless. Nah, karena kita ingin menggunakan semua fiturnya, maka kita tekan tombol A pada keyboard untuk memilih semuanya. Jadi nggak usah manual satu. Lalu kita tekan tombol install dengan cara tekan tombol I untuk menginstal. Lalu do you want to keep all configuration? Karena kita ingin membuat semuanya dari baru, ya berarti kita nggak mau konfigurasi yang lama itu ikut. Berarti kita pilih no dengan menekan tombol N. Continue, ya. Jadi cukup mudah, kalian tinggal tekan aja tombol A untuk memilih semua fiturnya, I untuk menginstal. Selanjutnya keep all configuration, kita pilih no. Lanjut dengan Y untuk melanjutkan proses instalasi. Maka dia akan menginstal semua itu dari sistem, wireless, dan lain sebagainya. Nah, proses instalasi sudah selesai dan dia akan meminta kita untuk menekan tombol enter untuk reboot. Nah, sebelum reboot tadi yang seperti yang saya bilang, kalau misalkan kalian langsung enter seperti ini, maka nanti proses instalasi MikroTiknya akan terulang. Nah, seperti ini lagi. Nah, ini biasanya terjadi di teman-teman yang mungkin belum tahu gitu kan. Jadi akan kok install lagi gimana ya caranya? Jadi caranya kita ya ulang lagi ya, karena kan tadi kita coba tes A I N Y. Udah teman-teman ingat aja itu A I N Y.
Nah, sebelum kita menekan enter, teman-teman pergi ke menu device. Di sebelah atas ini kan ada device ya, di virtual atas ini device, lalu pilih optical drive. Nah, di sini teman-teman tinggal unchecklist Mikrotik 521. Nah, dicek lagi. Nah, sudah hilang checklistnya, berarti kita sudah beres mengeject si file ISO-nya. Lalu kita baru enter. Nah, dia pasti akan langsung masuk ke dalam Mikrotik. Tampilnya bukan instalan lagi, tapi langsung. It is recommended to check drive your error. Ini kita Y atau no juga boleh. Biar cepat kita no aja. Nah, dia akan langsung masuk ke proses login. Nah, kita sudah selesai untuk melakukan instalasi Mikrotik Router OS di VirtualBox. Nah, untuk konfigurasinya itu kalian bisa simak di video konfigurasi Mikrotik Router OS di VirtualBox. Jadi kita di video ini akan membahas bagaimana cara menginstal VirtualBox, Mikrotik, dan juga XP di VirtualBox. Oke, kita Mikrotiknya sudah selesai, kita minimize. Selanjutnya, kita akan menginstal Windows XP. Nah, untuk menginstal Windows XP, teman-teman sama angkanya. Klik New, lalu pilih di sininya, saya kasih nama misalkan XP. Dia akan otomatis untuk tipe dan versinya. Next lagi, ini next lagi, create. Nah, ini jangan lupa pilihnya virtual hard disk. Next lagi, next, create. Nah, selesai. Lalu seperti biasa teman-teman pergi ke setting. Dan di sistem ininya biasa aja seperti ini. Lalu kita ke storage. Dan di apt-nya teman-teman silahkan cari file XP-nya. Nih, misalkan di sini file XP-nya SP2. Nah, ini. Lalu kita oke. Nah, teman-teman tinggal jalankan saja. Kita start. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau menggunakan OS lain selain XP, misalkan mau pakai Windows 8 atau Windows 10 ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Kenapa saya menggunakan XP? Karena ya XP lebih ringan. Nah, mungkin saya akan segini aja nggak apa-apa. Kita akan enter ya untuk continue. Lalu di sini pilih F8 untuk agree. Di bawah sini ada ya. Nih di sininya ada. Sorry. Nah, di sini ada ya 8 untuk I agree. Kita pilih F8. Ini karena kita ada satu partisi ya, pilih partisi aja. Atau kalau mau create partisi tekan C. Karena kita menggunakan XP-nya cuma sebagai uji coba klien, kita nggak menyimpan file-file ya, kita langsung install aja, enter. Ini juga di enter aja, pilihnya NTMS kan. Nah, dia akan melakukan proses partisi. Kita tunggu saja sampai 100%. Nah, dia akan melakukan reboot. Kita tunggu saja sampai selesai semuanya. Nah, tadi kita sudah mengcollecting information, dynamic update, preparation installation. Nah, lalu kita masuk ke installation Windows seperti ini.
Nah, ini sudah masuk ke regional language-nya. Ini kita next aja. Ini name-nya misalkan D2 Education. Organization-nya D2 Project. Nah, kalau teman-teman bebas ya, kalau saya ini ada bebas. Nah, untuk prodi key-nya silakan teman-teman inputkan sesuai dengan serial number yang sudah saya berikan di folder XP. Nah, bisa ya. Jadi teman-teman hati-hati untuk menginputkan serial number ini. Komputer name-nya G2 Project 13. Passwordnya ini kosong aja. Kalau teman-teman password ya silakan. Oh, dia harus isi password ya. Nah, kita isinya 123 biar gampang. Oh, sorry, name-nya nama komputer nggak boleh seperti itu. Ya udah, kita nggak pakai gitu-gitu, gini aja. Education. Nah, untuk time zone-nya kita pilihnya GMT plus 7 ya, untuk Jakarta. Untuk tanggalnya udah sesuai, jam juga udah sesuai, kita next. Oke, instalasinya berlanjut. Untuk network settingnya ya tipikal aja. Next, kita pilihnya workbook. Nah, ini kita sudah selesai melakukan instalasi si XP di VirtualBox. Nah, selanjutnya silakan teman-teman ya bisa belajar untuk melakukan konfigurasi virtual mesin, yaitu kita akan belajar untuk melakukan konfigurasi mikrotik di virtual mesin, yaitu pakai VirtualBox. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kita sudah berhasil menginstal VirtualBox, sudah berhasil menginstal mikrotik, sudah berhasil menginstal Windows XP. Nah, selanjutnya silakan teman-teman simak di video yang lain di channel ini. Oke, sekali lagi saya ingatkan, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update tentang channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you!